Bapak Ibu. Satu kata tentang Yesus. Boleh ngomong-ngomong. Yesus itu baik. Yesus itu luar biasa. Tapi sepakat ya ketika saya katakan bahwa Yesus adalah Allah kita, Allah yang dahsyat. Saya undang Bapak Ibu untuk kembali pakai berdiri.
yang senantiasa setia. Namun kasih-Mu Tuhan tetap sama.
kembali. Shalom, selamat pagi semuanya. Puji Tuhan, pagi hari ini coba lihat kiri kanan katakan, Tuhan Yesus luar biasa. Kita boleh biasa saja, tapi Tuhan Yesus tetap luar biasa. Bapak Ibu, di bulan ini kita sudah membahas banyak sekali topik tentang Alkitab. Masih ingat khotbah minggu lalu? Makna figuratif dari Alkitab ada 4. Sebutkan 2 aja. 1, Alkitab adalah seperti pelita. 2, madu, cermin, palu dan berarti ingat semua luar biasa. Kalau 2 minggu sebelumnya oke, Esra. Minggu pertama dulu ingat, sekarang lupa. Baik Bapak Ibu, di puncak bulan ini kita akan belajar tentang sejarah penulisan Alkitab. Karena itu tantangan yang diberikan dari Ibu Gembala, minta saya menjelaskan sejarah penulisan Alkitab. Seberapa penting sih Alkitab buat kita? Apakah Alkitab ini dapat dipegang, diimani bahwa Alkitab adalah firman Allah? Bagaimana dengan naskah-naskah aslinya? Apakah masih ada sampai sekarang? Atau bagaimana? Bagaimana dengan sekarang Alkitab semua sudah dalam bentuk aplikasi-aplikasi? Apakah Alkitab ini menjadi sesuatu yang biasa saja? Atau masih menjadi sebuah kitab suci yang memiliki otoritas? Nah, pagi hari ini saya akan membahas tentang sejarah penulisan Alkitab ya. Saya tulis di sini sejarah penulisan Alkitab autograf ya. Mungkin bisa yang di sebelah sini monitornya bisa diganti ke yang model khotbah ya, supaya saya bisa lihat juga. Ya, oke. Sejarah penulisan Alkitab autograf hingga aplikasi. Autograf itu artinya naskah asli. Ya, tulisan yang ditulis oleh para nabi langsung. Sedangkan hingga aplikasi artinya Alkitab yang sekarang sudah ada di tangan Bapak Ibu semua, gadget ya. Alkitab dalam bentuk aplikasi. Bapak Ibu berbicara tentang Alkitab, kita baca dulu ya firman Tuhan yang penting sekali berkaitan dengan kitab suci ini. 2 Timotius 3 ayat 16. Kita baca sama-sama ayat ini, kemudian nanti saya akan baca dalam versi bahasa Indonesia masa kini. Kita baca ya, terjemahan baru dulu. Semua sudah dapat? 2 Timotius 3 ayat 16. Hitungan ketiga, 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Versi bahasa Indonesia masa kini menarik ya, bagi Bapak Ibu yang punya di handphone bisa dilihat. Semua yang tertulis dalam Alkitab diilhami oleh Allah dan berguna untuk mengajarkan yang benar, untuk menegur dan membetulkan yang salah, dan untuk mengajar manusia supaya hidup menurut kemauan Allah. Bapak Ibu, Alkitab yang Bapak Ibu pegang, ada yang masih pegang Alkitab dalam bentuk buku? Oh, masih ada ya, Tante Catur masih ada. Tante Yati, siapa lagi? Coba katakan yang masih pegang bawa Alkitab. Oh, masih banyak. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, Bapak dulu pertahankan. Kalau sudah nggak bisa lagi baca karena terlalu kecil hurufnya, boleh pakai HP ya. Karena di HP juga sama persis, sudah bentuk aplikasi. Bapak Ibu, sejarah penulisan Alkitab itu berakar pada periode waktu yang sangat panjang sekali ya. Melibatkan 3 bahasa utama dan proses dokumentasi yang terpisah. 3 bahasa utama adalah bahasa Ibrani, bahasa Aram, dan bahasa Yunani untuk perjanjian baru. Kemudian
menghasilkan dua kanon. Kanon itu adalah kitab yang sudah memenuhi standar ukuran. Kanon itu seperti mistar, pengukur. Jadi alat ukur untuk bisa diterima sebagai firman Allah. Maka kitab-kitab yang diseleksi itu harus masuk dalam proses kanonisasi. Kanonisasi di sini ketika mereka mengukur, ya, seleksi kitab-kitab itu, satu saja persyaratan dari kanonisasi tidak terpenuhi, maka kitab itu akan ditolak. Saat itu banyak sekali kitab-kitab dan perjanjian lama maupun perjanjian baru itu khususnya PL itu 39 pasal. Sedangkan perjanjian baru berapa pasal? 27. Bukan pasal, kitab, ya. PL 39 kitab, PB 27 kitab. Mengapa 39 dan 27? Sedangkan di dalam Katolik itu lebih daripada 66 kitab. Karena mereka ada kitab-kitab tambahan yang disebut dengan pseudo-kanonika, atau juga bisa disebut dengan kitab-kitab apokrifa. Jadi kitab-kitab tambahan. Nah, kanon ini saya pernah singgungnya sangat sulit. Karena apa? Pertama, kitab itu harus ada tulisan-tulisan yang berkaitan dengan perkataan Allah, berfirmanlah Allah. Artinya memiliki perkataan-perkataan yang sungguh-sungguh diucapkan oleh Allah. Yang kedua, apostolik. Artinya yang menulis itu harus adalah manusia-manusia pilihan Allah, seperti nabi, para rasul, orang-orang yang memang dipilih khusus untuk mencatat. Kalau tidak memenuhi syarat itu, kitab itu pasti dibuang atau ditolak. Kemudian ada juga yang lain adalah universal. Universal artinya seluruh gereja-gereja pada waktu itu harus menerima. Kalau ada satu gereja yang menolak, maka kitab itu tidak diterima atau tidak memenuhi standar kanonisasi. Jadi ada sekitar 5 atau 6 standar kanonisasi yang begitu ketat, sehingga hanya ada 2 kitab, ya, perjanjian lama dan perjanjian baru, 39 kitab PL dan 27 PB yang memenuhi standar kanonisasi. Nah, mayoritas PL itu ditulis dalam bahasa Ibrani kuno, kecuali Esra dan Daniel itu ditulis dalam bahasa Arab. Sedangkan perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani Koine. Jadi Yunani yang lebih umum, ya, di mana pemilihan bahasa Yunani Koine ini mencerminkan kebutuhan misiologis para rasul di Kekaisaran Roma. Jadi ketika Alkitab itu kenapa ditulis dalam bahasa Yunani? Supaya apa? Injil ini, PB, mulai dari kitab Injil ini dapat dimengerti oleh bangsa-bangsa, dan secara khusus dalam konteks Kekaisaran Roma, supaya banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, sehingga dipilih menggunakan teks Yunani. Bapak Ibu kalau belajar Ibrani dan Yunani itu paling banyak sekali tensisnya, sangat sulit. Belum lagi ada 2 kata yang kemudian mengalami namanya contraction, jadi mengalami penggabungan, itu jadi sebuah kata yang baru. Cari di kamus nggak akan ketemu, cari kamus Yunani nggak akan pernah ketemu, karena itu sudah mengalami contraction, penggabungan. 2 kata yang berbeda punya makna yang baru. Kemudian belum lagi benda-benda dan semua dikasih gender, ya, dikasih gender. Ada gender maskulin, gender feminin. Artinya kata-kata itu harus diterjemahkan dengan memberikan ciri-ciri maskulin dan feminin dari kata tersebut. Nah, penulisan perjanjian lama itu membentang selama lebih dari 1000 tahun. Bapak Ibu, 1000 tahun berapa abad? 10 abad, ya. Secara tradisional dimulai dari Musa menulis Torah, kemudian pasca pembuangan, ya, abad ke-5 sebelum Masehi. Jadi kitab PL perjanjian lama sebelum Tuhan Yesus lahir, kitab itu sudah lengkap, ya, PL itu sudah lengkap. Nah, nanti kemudian melewati proses kanonisasi dan diterima sebagai Alkitab perjanjian lama. Sedangkan mulai dari kelahiran Yesus sampai tulisan para rasul itu disebut dengan
perjanjian baru. Kenapa ada lama dan baru? Yang lama artinya suatu perjanjian yang dimana dimulai dari Allah mengikat perjanjian dengan umatnya, sampai kemudian nanti dalam perjanjian baru, perjanjian itu telah digenapi dan kemudian dibaharui melalui pengorbanan Kristus. Jadi bukan lagi melalui sunat perjanjian Allah, tidak lagi melalui korban-korban, tapi sudah digenapi di dalam sebuah perjanjian yang baru. Makanya ketika kita minum anggur, bukan kecawan yang kita pegang ini adalah tanda perjanjian yang baru oleh darah Kristus. Artinya Kristus ini mengawali dalam kehidupan perjanjian baru itu untuk menjelaskan tentang bagaimana perjanjian lama itu disingkapkan, digenapi di dalam perjanjian baru. Jadi PL dan PB itu bukan dua kitab yang terpisah, tapi adalah satu kesatuan. PL tidak akan dapat dimengerti tanpa PB, dan PB tidak boleh diklaim, dipercaya, dipegang tanpa memahami PL. Karena seringkali dalam perjanjian baru itu konteksnya kita harus lihat ke belakang, ke perjanjian lama. Jadi itu merupakan satu kesatuan dan Alkitab tetap relevan. Jadi kalau itu udah zaman PL, sudah gak berlaku lagi, tidak demikian. Memang ada para teolog yang saya selalu singgung dari kelompok-kelompok liberal. Mereka menganggap bahwa ya Alkitab ini adalah buku sejarah. Alkitab ini ditulis oleh manusia yang terbatas, yang sangat mungkin di dalamnya banyak terjadi kesalahan-kesalahan. Tapi nanti kita lihat betapa luar biasanya Alkitab ini. Nah, yang kedua, lini masa penulisan kitab-kitab. Lini masa itu sebuah rentang waktu, ya. Penulisan kitab-kitab, panjangnya waktu penulisan ini menunjukkan kompleksitas editorial dan historis di baliknya. Bayangkan Bapak Ibu, 1000 tahun penulisan kitab-kitab. Penulis A dan penulis B itu beda orangnya. Penulis A dan B itu rentang waktunya lama. Bayangkan dalam kurun waktu 1000 tahun. Ada yang misalnya mulai penulisan sekarang dari Musa, nanti ada 100 tahun, ada 200 tahun, ada 300 tahun kemudian itu ada yang menulis lagi kitab. Tidak saling ketemu, tidak saling kenal. Tapi perjanjian lama dari Kejadian sampai di Maliaki tidak ada pertentangan di dalamnya. Mengapa? Karena hanya satu inspiratornya, yaitu Roh Allah, Roh Kudus. Kontras dengan PL, PB terjadi dalam rentang waktu yang relatif lebih singkat, kurang lebih 45 tahun ya. Jadi dari sekitar tahun 45 Masehi hingga tahun 90 Masehi. Jadi mulai dari pertengahan abad pertama sampai akhir abad pertama itu perjanjian baru itu ditulis. Jadi kalau dilihat Alkitab PL dan PB dibanding dengan kitab suci yang lain yang baru muncul nanti di abad 6, maka klaim-klaim bahwa kitab suci lebih benar, kitab suci lebih original dan seterusnya, sesungguhnya itu terpatahkan. Karena apa? Karena PL itu sudah jauh sebelum Masehi, sudah lengkap, dan PB hanya dalam kurun 45 tahun sudah rampung. Lalu kemudian di sekitar abad kedua itu diproses masuk dalam kanonisasi dan diterima oleh gereja-gereja secara universal dalam konsili sebagai firman Allah, ya, sebagai firman Allah. Nah, berikutnya kita lihat tentang konsep autograf. Kalau sekarang ada yang bilang, oh kita lihat naskah asli, teks asli. Yang dimaksud dengan naskah asli itu autograf. Sesungguhnya nggak ada lagi naskah asli. Jadi kalau kita mau cari dalam bentuk gulungan, perkanen sudah nggak ada Bapak Ibu. Sekarang tahun berapa? 2025. Dari tahun 45 sampai tahun 90 Masehi itu sudah 1000 hampir 2000 tahun, kurang lebih 2000 tahun itu naskah-naskah itu tidak mungkin, ya tidak mungkin lagi sudah apa ya dimakan oleh waktu. Ya. Nah, dalam teologi konservatif, keyakinan bahwa hanya teks asli ini yang diilhami sepenuhnya dan oleh karena itu sempurna dan ineren.
Jadi para teolog konservatif ini teolog yang memang sudah estabilis, yang memang sudah mempelajari tentang kitab suci. Bagi mereka bahwa yang autograf, yang asli, yang ditulis oleh Musa, yang ditulis oleh Esra, yang ditulis oleh Paulus, yang ditulis oleh Lukas, yang asli ditulis itu disebut autograf. Itu tanpa salah, sempurna dan ineren atau tanpa salah. Sehingga menempatkan naskah asli atau autograf itu pada posisi yang penting dan unik. Nah, kemudian kita lihat bagaimana proses dalam 2000 tahun terjadi yang namanya transmisi teks. Transmisi itu begini, kalau Bapak Ibu, kita bisa nonton TV di sini karena apa? Ada transmisi, pemancar. Jadi dari Jakarta sana kirimkan lewat pemancar, kita terima nonton TV karena ada transmisi. Jadi Alkitab yang kita pegang sekarang itu adalah proses transmisi. Jadi naskah-naskah autograf yang awal kemudian disalin, ya, disalin, lalu kemudian salinan-salinan itu terus berkembang. Nanti saya akan jelaskan. Nah, transmisi teks perjanjian lama ini ada sebuah garansi, ya, saya sebut dengan preservasi atau sebuah jaminan yang ketat bahwa kitab-kitab yang dicatat itu tidak mungkin salah. Salinan itu tidak mungkin salah. Mengapa? Karena ada peran dari yang namanya sovereign. Sovereign ini kalau kita dalam PB itu terkenal dengan namanya ahli Taurat. Jadi para ahli Taurat ini disebut dengan kaum sovereign. Dan metode konservasi pra-Masoret. Jadi nanti ada kaum Masoret, ada kaum sovereign atau ahli Taurat. Jadi setelah beberapa ratus tahun kemudian tidak ada lagi dikenal dengan istilah perannya ahli Taurat, tapi sudah diganti oleh kaum Masoret. Nah, sebelum kaum Masoret ini, tanggung jawab penyalinan Taurat dan kitab-kitab Nabi berada di tangan sovereign atau ahli Taurat. Nah, peran sovereign dan dalam proses menyalin teks ini dikatakan bahwa mereka terkenal karena menerapkan metode penyalinan yang sangat teliti. Metode ini dirancang untuk meminimalkan kesalahan transmisi, mencakup praktik-praktik seperti perhitungan jumlah huruf dan kata dalam sebuah kitab. Jadi ketika mereka catat, itu hurufnya tuh dihitung. Jadi satu kalimat itu ada berapa huruf, berapa kata, itu dihitung detil. Dan Bapak Ibu bayangkan ketika mereka sampai pada kata Elohim, YHWH, ya, kata Allah, itu tidak boleh diucapkan. Ketika mereka mau menulis 4 konsonan huruf mati untuk nama Allah, mereka nggak boleh memikirkan hal yang lain. Nggak boleh salah dalam menulis kata YHWH. Itu bagi mereka itu berdosa kepada nama Tuhan. Makanya ketika mereka mau menulis nama itu nggak boleh 2 kali tulis, harus 1 kali tulis dan nggak boleh salah. Saking betapa telitinya dan mereka menghitung semua huruf dan kata, dipastikan setiap kitab itu ditulis tanpa ada kesalahan sedikit pun. Itu kerjaan dari para kaum sovereign atau yang disebut dengan ahli Taurat. Lalu kemudian muncul apa yang disebut dengan kritik tekstual, di mana naskah kunci dan ada beberapa naskah perbandingan. Ya. Nah, kritik tekstual ini berfungsi untuk mencari jejak autograf yang hilang. Nah, kritik ini dilakukan melalui penelitian dan perbandingan terhadap beberapa keluarga teks utama. Jadi ada, nanti kita lihat ada 4 teks utama yang menjadi perbandingan. Untuk apa? Untuk mencoba merekonstruksi makna dari autograf. Kan naskah asli sudah nggak ada ya, karena sudah nggak ada. Nah, naskah-naskah salinan yang paling tua yang disalin oleh kelompok sovereign ini dan juga nanti oleh kaum Masoret ini, naskah-naskah ini itu menjadi perbandingan. Jadi mereka membandingkan untuk menemukan sebuah makna yang lebih terjemahan, yang lebih tepat, supaya makna yang diperoleh itu mendekati makna aslinya. Jadi Bapak Ibu, betapa ribetnya, betapa sulitnya. Nah, naskah yang pertama itu disebut dengan teks Masoret, ya, atau MT ini biasanya
disebut juga dengan majority text. Jadi teks yang mayoritas yang digunakan oleh orang-orang Yahudi. Teks Masoret adalah versi Ibrani resmi dari kitab suci Ibrani yang diterima oleh agama Yahudi dan Kristen sejak abad pertengahan. Tapi itu sudah di abad pertengahan, ada yang lebih tua lagi. Kemudian gulungan Laut Mati atau yang disebut dengan DSS ditemukan pada tahun 1947, menawarkan teks-teks PL yang berasal dari periode yang jauh lebih awal, yaitu sekitar 250 sebelum Masehi sampai 68 Masehi. Bapak Ibu, ada naskah yang namanya Gulungan Laut Mati ditemukan di Timur Tengah sana. Dan itu ternyata dalam Gulungan Laut Mati itu ada naskah-naskah PL. Dan naskah-naskah itu adalah salinan yang paling tua, bahkan itu sudah sebelum Masehi ditemukan. Itu membuktikan bahwa Alkitab itu walaupun sekarang tidak punya naskah asli, tapi ada salinan-salinan yang paling tua dan paling kuno. Itu membuktikan bahwa Alkitab ini memiliki fakta historis yang kuat dan terpelihara. Walaupun melalui proses transmisi, tapi Allah menjaga begitu rupa, memakai para penerjemah untuk menuliskan dari abad ke abad. Bapak Ibu, sampai hari ini Bapak Ibu kan lagi pegang buku, tapi semua sudah di dalam versi Alkitab dengan berbagai versi-versi yang digunakan, disalin supaya apa? Orang-orang dari berbagai suku dan bahasa bisa mengenal Allah, mengenal firman Allah, perintah-perintah Tuhan, mereka boleh percaya dan diselamatkan. Tadi dalam konteks misiologi. Makanya kenapa LAI mencatat dalam menerjemahkan dalam berbagai bahasa, supaya mereka yang paling sederhana, yang tidak memiliki pemahaman atau latar belakang pendidikan yang tinggi, mereka pun dapat mengerti firman Tuhan dengan sederhana. Dan dari situlah banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian ada juga kitab yang ketiga, namanya kitab Septuaginta. Ini awal ya, abad ketiga ya, ini sebelum Masehi ya. Jadi abad 3 sebelum Masehi itu ada terjemahan yang disebut dengan Septuaginta. XX itu angka Romawi, artinya 70. Jadi 70 orang sarjana itu menerjemahkan Perjanjian Lama itu ke dalam bahasa Yunani. Itu di abad 3 sebelum Masehi. Berarti kalau kitab Septuaginta itu salinan yang paling tua di abad 3 sebelum Masehi, maka diyakini bahwa ini adalah naskah-naskah yang paling mendekati dan kemungkinan tanpa salah yang ditulis, dicatat atau disalin ulang dari naskah-naskah yang bersifat autograf, yang asli ya. Kemudian berikutnya ada Pentateuch Samaria. Nah, Bapak Ibu, ketika kerajaan selatan dan kerajaan utara itu berpisah, ternyata kerajaan selatan punya Torah, punya 5 kitab yang ditulis oleh Musa, tapi Samaria punya versi Torah juga. Mereka punya kitab Pentateuch atau 5 kitab Musa, tapi versi Samaria. Nah, versi khusus dari 5 kitab Musa yang digunakan dalam komunitas Samaria itu juga masih ada. Sehingga kitab-kitab ini atau naskah-naskah yang begitu tua ini itu dijadikan sebagai sumber pembanding yang paling, katakanlah, yang paling mendekati dengan autograf. Nah, Bapak Ibu, berbicara tentang kaum Masoret, ya, mereka bekerja antara tahun 500 Masehi, jadi abad ke-5 sampai abad ke-10 hingga 1000 Masehi. Mereka adalah penerus dari Soferim. Jadi ketika ahli Taurat itu sudah tidak ada lagi istilah itu, maka ada kelompok kaum Masoret. Nah, kaum Masoret ini mereka adalah orang-orang yang melestarikan tradisi keilmuan tekstual dan lisan yang jauh lebih tua. Nah, dikatakan peran mereka itu menstandarisasi teks konsonan Ibrani, dan yang paling penting menambahkan sistem vokal dan aksen. Kalau Ibrani kuno itu gak ada vokalnya, hanya huruf mati konsonan semuanya. Nah, ketika kami mempelajari Ibrani, bahasa Ibrani, itu Ibraninya sudah ada konsonannya, sudah ada
titik tanda huruf T kecil, ada titik 2, titik 3. Itu vokal-vokal yang diberikan untuk bisa istilah itu misalnya seperti YHWH. Lalu nanti ditambahkan vokal jadi Yehova. Itu ada vokal yang ditambahkan. Yang ditambahkan ini itu kerjanya kaum Masoret ini. Jadi mereka menambahkan vokal-vokal dan aksen supaya dapat mendapatkan pemahaman tambahan, dapat mengerti naskah-naskah atau teks Alkitab yang dipelajari. Pusingnya Bapak Ibu ya, sulit ya. Ya dengarkan saja. Ya, nanti Roh Kudus menolong kita. Betapa rumitnya Alkitab. Nah Bapak Ibu dengan khotbah ini sudah enak ini. Ya sudah, semua yang baca bisa enak. Itu Bapak Ibu masih malas baca. Bayangkan kalau kita harus baca dalam terjemahan yang lebih kuno, dan kayak saudara-saudara kita di sebelah bahasa Arab itu dibaca dari kanan ke kiri, ya mereka bisa baca. Walaupun mungkin bisa baca nggak paham artinya, yang penting bisa baca dulu. Nah kalau kita, Bapak Ibu, jangankan jemaat, pendeta aja belum tentu semua bisa baca teks Ibrani dan Yunani. Saya aja udah lupa Bapak Ibu karena sudah lama. Karena bidang saya bukan bidang biblika, saya lebih banyak fokus pada sistematik. Jadi berbau hal-hal yang bersifat doktrinal. Nah, transmisi teks PB ini ada keragaman manuskrip ya. Manuskrip itu naskah-naskah. Nah, memiliki tantangan yang berbeda. Ditandai dengan ada banyak sekali manuskrip Yunani yang tersebar luas. Nah, saya akan menjelaskan tentang ada transkrip manuskrip yang disebut dengan kodeks kuno ya, dan juga ada saksi utama. Kodeks itu adalah salinan-salinan, ya salinan-salinan yang dalam bentuk perkamen. Perkamen itu kertas khusus ya, kertas-kertas khusus yang ditulis. Pada waktu itu belum ada kertas seperti ini, tapi perkamen itu disusun seperti buku. Jadi dia seperti buku modern, tapi itu kertasnya masih menggunakan perkamen. Itu namanya kodeks. Naskah-naskah PB ditulis di atas papirus dan kemudian beralih ke perkamen yang disusun dalam bentuk kodeks atau bentuk buku modern pada abad-abad awal. Nah, saksi-saksi tekstual PB yang paling krusial adalah Uncial Codices, ya, Codices yang berasal dari abad keempat. Jadi abad keempat itu, Bapak Ibu, itu ada kodeks Uncial. Ini adalah naskah kuno yang ditulis menggunakan gaya tulisan unsial, yaitu aksara yang seluruhnya terdiri dari huruf kapital, yang umum digunakan dari abad keempat hingga abad ke-8 Masehi. Jadi dari kitab Yunani Perjanjian Baru sampai dari Matius sampai Wahyu itu ada banyak naskah-naskah Yunani. Ya, ada banyak naskah-naskah Yunani. Oleh karena itu dilihatlah ada dua manuskrip yang paling besar atau disebut dengan dua manuskrip raksasa yang merupakan fondasi kritik tekstual modern. Jadi kritik tekstual itu begini Bapak Ibu. Bukan kita cari kesalahan kita, bukan. Kritik tekstual artinya kita meneliti secara kritis teks-teks tersebut untuk bisa memahami kira-kira terjemahan yang lebih tepat sesuai dengan autografinya, yang aslinya kira-kira itu seperti apa, supaya kita lebih memahami makna dari naskah-naskah tersebut. Nah, kodeks yang pertama yaitu kodeks Sinaiticus dengan dikasih huruf Ibrani Aleph, ya. Manuskrip Kristen abad keempat Masehi yang berisi Alkitab Kristen dalam bahasa Yunani, termasuk salinan terlengkap Perjanjian Baru yang tertua. Jadi Bapak Ibu, kalau mereka ahli-ahli biblika, ahli-ahli Alkitab, mereka mau mencari atau memahami sebuah tema, topik tertentu dalam Perjanjian Baru, mereka harus cari yang namanya primary research, ya. Primary research itu artinya sumber-sumber yang paling utama. Nah, karena autograf sudah gak ada, maka salinan-salinan yang paling tua yang digunakan dalam agama Yahudi dan Kristen pada waktu itu, khususnya agama Kristen, ya, agama Kristen bukan Yahudi, agama Kristen, PB khususnya, itu adalah kodeks Sinaiticus.
Saya punya satu program di dalam komputer, tapi komputer yang lama, komputer ini saya belum bisa lagi. Namanya Bible Works, ya. Jadi untuk studi Alkitab, di dalam Bible Works itu ada naskah-naskah Alkitab, terjemahan Alkitab. Salah satu yang paling tua adalah Codex. Yang ini saya sebut Codex Sinaiticus dan Codex Vaticanus. Jadi itu dalam tulisan Yunani, dalam huruf besar semua, kapital semua, dan nanti sudah ada penjelasan-penjelasannya, tentu dalam bahasa Inggris. Nanti tinggal diterjemahkan, dilihat. Untuk apa? Sebagai bentuk perbandingan, untuk memahami makna yang sesungguhnya. Nah, Codex Vaticanus ini sebanding dengan Sinaiticus. Vaticanus adalah teks Yunani yang diandalkan sebelum penemuan Sinaiticus pada tahun 1844. Jadi kodeks-kodeks ini baru ditemukan di abad 18. Ya, di abad 18 Codex Sinaiticus itu ditemukan. Padahal itu ditulis pada abad ke-4. Baru ditemukan abad 18. Bapak Ibu bayangkan, luar biasa. Masih ditemukan salinan-salinan perkamen yang sudah disusun dalam bentuk buku. Dan sampai hari ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu misalnya ada yang berkesempatan studi, Bapak Ibu pernah mendengar seorang tokoh dari latar belakang saudara kita yang kemudian menjadi Kristen, belajar Alkitab di Timur Tengah khusus dalam studi perbandingan agama. Namanya Pak Dr. Bambang Nursena. Nah, dia ke Timur Tengah dan dia belajar tentang studi perbandingan agama-agama. Dan dia mencari di khususnya di gereja Ortodoks Timur di Mesir. Di sana itu masih ada naskah-naskah yang sangat tua. Jadi Bapak Ibu, dalam perdebatan ya antar agama yang berbau agama, itu sangat mudah dia patahkan semua konsep pemahaman dari agama-agama yang mau berdebat dengan kita. Mengapa? Karena dia belajar. Dia punya sumber-sumber yang paling tua. Jadi yang ngomong itu nggak paham. Dia memahami dari perspektifnya, tapi dia tidak memahami fakta-fakta historis yang kita miliki. Nah, Bapak Ibu, dua manuskrip prasasa yang merupakan fondasi kritik tekstual modern, untuk modern, itu adalah Septuaginta atau yang disebut dengan LXX tadi. Kemudian ada Peshitta dan juga ada Vulgata. Nah, yang Septuaginta saya sudah jelaskan tadi. Peshitta ini terjemahan Syria, merupakan saksi tekstual yang sangat tua dan penting, memberikan jendela ke awal sejarah penerjemahan Alkitab di wilayah timur. Itu menggunakan naskah Peshitta. Kemudian ada yang ketiga namanya terjemahan kuno Vulgata. Vulgata itu dalam bahasa Latin, ya. Diperkenalkan oleh Hieronymus, ya, Vulgata menjadi teks resmi Gereja Katolik Roma. Otoritasnya bertahan tak tergoyahkan selama lebih dari 1000 tahun. Meskipun diakui memiliki kekurangan, teks tertentu. Dominasi Vulgata membatasi akses awam ke teks Alkitab karena dia begitu kuno, begitu langka, sehingga orang awam tidak punya akses untuk bisa meneliti teks tersebut. Dan itu dipakai dan terpelihara 1000 tahun di Gereja Roma Katolik. Luar biasa Bapak Ibu ya, luar biasa. Yang terakhir, penerjemahan Alkitab di Nusantara. Nah, yang tadi itu belum, nanti saya nggak sih terlalu kurang waktu, masih harus di Eropa, ya. Kemudian ini di Timur, kemudian sekarang di Indonesia aja lah. Di Alkitab Indonesia, upaya penerjemahan Alkitab pertama kali di Indonesia dimulai di abad 17 yang diterjemahkan oleh Melchior Leidecker, ya. Melchior Leidecker, seorang pendeta Protestan di Batavia, seorang kewarganegaraan Belanda. Kemudian dia menjadi seorang misionaris. Dia ada di Batavia, dia menikah dengan seorang Melayu. Lalu kemudian dia menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Melayu di abad 17, ya, 1731 sampai 1733 itu diterbitkan. Kemudian nanti ada lagi seorang Belanda yang kemudian nanti akan menerjemahkan lagi karena ini terlalu sulit diterjemahkan lagi. Bapak Ibu bisa lihat itu di TikTok saya, penjelasan tentang terjemahan yang ada di Indonesia itu tentang istilah Pantekosta dan Pentakosta.
Nah kalau Melchior ini dia tidak menyebutkan istilah penta atau pante, tapi dia menggunakan pada hari 6 minggu, hari raya 6 minggu. Sedangkan terjemahan berikutnya itu menggunakan istilah Pantekosta, bukan Pentakosta tapi Pantekosta dalam bahasa Melayu. Itu semua adalah terjemahan-terjemahan awal yang ada di Indonesia, dan sampai hari ini LAI sudah menerjemahkan begitu banyak Alkitab dalam berbagai versi, versi Jawa, versi Batak, versi Dayak, versi apalagi, versi Minahasa, versi apa di Indonesia Timur, Rote, dari Nias, kemudian macam-macam ya. Mengapa itu diterjemahkan dalam berbagai bahasa? Tadi dalam konteks misiologi, supaya bangsa-bangsa bisa mengenal Allah, percaya kepada Kristus. Oleh karena itu Alkitab diterjemahkan di dalam berbagai bahasa. Dan Bapak Ibu, walaupun kita cuma menggunakan Alkitab transmisi, Alkitab yang salinan-salinan dalam ribuan tahun dari autografnya, tapi Bapak Ibu bayangkan bahwa Alkitab sampai hari ini itu memiliki otoritas. Saya kasih contoh otoritas. Ketika misalnya seseorang ya mengalami berhadapan dengan orang yang kerasukan setan, Bapak Ibu, Alkitab ketika dibacakan, orang itu akan berteriak menderita kesakitan, dan dia minta supaya dihentikan Alkitab itu jangan dibaca. Dan dengan Alkitab, makanya Alkitab, Paulus bilang apa? Alkitab itu pedang roh, sangat tajam. Bahkan roh iblis, roh jahat aja kesakitan ketika mendengar firman Allah. Jadi kalau Bapak Ibu nggak baca Alkitab, Bapak Ibu rugi. Itu pedang untuk menghadapi musuh kita yang sesungguhnya. Musuh kita menurut Paulus adalah bukan darah dan daging, tapi penghulu-penghulu di udara, roh jahat. Nah, untuk melawan dia kita butuh apa? Pedang, bukan pedang biasa. Ya, pedang biasa masih bisa dilihat. Kita pegang pedang yang tak terlihat, pedang roh. Dan Bapak Ibu harus yakini, Bapak Ibu, ya, diyakini. Tapi kalau musuh setan nggak usah pakai tangan begini. Saya potong kamu dalam nama Yesus. Nggak usah. Ya, pedang roh itu firman Allah itu nggak perlu demonstrasikan. Saya punya pengalaman musuh-musuh setan banyak, Bapak. Dan baca firman Tuhan, dia katanya nih Pak Prait yang temani saya. Ya, pada saya lagi baca firman Tuhan tentang kejatuhan iblis, itu ada yang ngamuk di lantai 2. Ngamuk. Tapi setelah saya berdoa tengking dia. Ya. Ternyata Bapak Ibu, firman Tuhan itu berkuasa. Amin Bapak Ibu. Ketika KKR nih, kebaktian rohani, firman Tuhan disampaikan, banyak mujizat terjadi. Lumpuh bisa berjalan, buta bisa melihat. Karena apa? Perkataan Allah itu hidup dan berkuasa. Kalau kita yakini sungguh-sungguh firman Allah yang kita baca, kita yakini sungguh-sungguh dan kita perkatakan dengan iman, itu jadi Bapak Ibu. Jadi, tapi Bapak Ibu jangan coba-coba. Jadi nggak ya, kira-kira saya coba deh, nggak bakalan jadi. Tapi kalau Bapak Ibu sungguh-sungguh yakin, tidak goyah sedikit pun dan memperkatakan firman itu, maka firman itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Firman itu pasti akan terlaksana. Karena apa? Otoritas dari perkataan firman yang kita ucapkan itu bukan pada kata-katanya, tapi pada pribadi yang berkata-kata. Kalau Alkitab adalah perkataan Allah yang dicatat oleh manusia-manusia Tuhan, maka ketika kita membaca Alkitab, Bapak Ibu baca sungguh-sungguh. Bapak Ibu belum seperti yang di saudara kita di sebelah, dari kecil-kecil sudah jalan bawa kitabnya, dilatih baca dari kanan ke kiri. Begitu sungguh-sungguhnya, setianya, rata-rata hampir semua mereka pasti bisa membaca. Ya, saudara-saudara kita bisa membaca kitab suci mereka dengan baik. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Apakah nanti bulan depan saya minta LAI kita bikin surat, minta Alkitab dalam bahasa Ibrani dan Yunani, semua dibagikan, wajib belajar untuk baca. Saya kira nanti minggu depan, bulan berikutnya kosong gereja. Kenapa? Semua stres, ya. Gitu, Bapak Ibu. Jadi Alkitab yang kita pegang ini kita baca. Mari Bapak Ibu, mumpung kita bisa baca dalam berbagai versi
Dan Bapak Ibu tidak perlu lagi menerjemahkannya, sudah ada semua. Bapak Ibu tinggal setia membaca. Baca sungguh-sungguh, lalu Bapak Ibu jangan cuma baca sekedar selesai, terus doa. Apa yang Bapak Ibu terima dari situ? Tadi baca apa? Pokoknya saya sudah baca. Tadi apa? Yang mau baca itu isinya apa? Gak tahu. Pokoknya saya sudah baca. Ya kan cuma baca saja, gak ada guna Bapak Ibu. Bapak Ibu baca baik-baik setiap ayat, lalu pahami ayat itu. Kira-kira apa yang Tuhan mau untuk saya lakukan? Apa yang harus saya jauhi? Apa yang harus saya lakukan kepada sesama, kepada Tuhan dan lain sebagainya. Temukan pesan Tuhan, lalu lakukan itu. Yang terakhir, implikasi teologisnya. Ini benar-benar terakhir. Ada 3. Yang pertama, pentingnya kritik tekstual dalam eksegesis. Saya beberapa waktu yang lalu sempat menyinggung tentang NPTT, Non-Proof Texting Theology. Ya, kalau sekarang ini ada abusive texting theology, ada kutipan-kutipan ayat-ayat yang sebenarnya diambil untuk menyerang agama tertentu, ya, baik itu ada dari Alkitab maupun dari kitab suci yang lain. Jadi itu ayat-ayat yang dikutip untuk mempermalukan, untuk menyerang, untuk menjatuhkan. Itu namanya abusive. Nah, Bapak Ibu, ketika kita cuma mengutip ayat untuk kepentingan kita, untuk mendukung opini kita, maka kita akan berdosa kepada Alkitab, kepada firman Allah. Karena bukan itu maksudnya. Jangan ambil ayat firman Tuhan, kutip, copot lalu dukung kita punya gagasan, kita punya pendapat. Itu nanti jadinya kita memahami atau kita menggunakan ayat Alkitab secara sembarangan dan kita berdosa kepada firman Tuhan. Jadi perlu adanya sebuah eksegesis. Eksegesis itu itu keluar, kalau eis itu dari luar ke dalam. Nah, kalau NPTT, Non-Proof Texting Theology itu dari luar ke dalam. Jadi dia cari Alkitab itu untuk dukung dia punya konsep. Tapi kalau eksegesi artinya konsep dalam Alkitab itu diangkat ke permukaan, keluar. Jadi makna yang benar itu diangkat dulu, baru itu disampaikan, baru kita tarik relevansinya. Begitu. Jadi jangan kemudian kita tidak paham konteksnya, kita tidak paham istilah itu artinya apa, latar belakangnya seperti apa, kita main kutip saja, lalu kita dukung pandangan kita. Akhirnya kita tersesat dan menyesatkan banyak orang. Dan Bapak Ibu, penyesatan itu juga terjadi karena ada faktor media sosial sekarang, ya, algoritma yang begitu tinggi, banyak orang followers, ya, maka semakin banyak dia menjadi seorang influencer, maka apa yang dia katakan itu bisa menjadi ukuran kebenaran. Padahal apa? Mereka memang influencer, mereka punya pengaruh yang luar biasa, mereka punya jutaan followers, tapi belum tentu apa yang mereka sampaikan itu benar. Hati-hati, iblis pakai orang-orang yang berpengaruh, orang-orang yang punya jutaan followers, tapi iblis bisa pakai mereka juga untuk menyesatkan umat Tuhan. Maka tidak heran sampai hari ini ada banyak orang percaya yang mulai mengatakan bahwa Alkitab PL itu tidak relevan. Oh, itu sudah PL itu sudah tidak berlaku lagi. Makanya sekarang ini apa yang dia dengar, sepotong-sepotong dari TikTok, dari YouTube, dia terima mentah-mentah. Sayang, ya, karena itu ternyata dia tidak sadari bahwa dia sedang disesatkan. Semua yang kelihatannya baik, kelihatan benar, kelihatannya Alkitabiah, tapi itu belum tentu teologis, belum tentu sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Hati-hati. Yang kedua, misiologis kontekstual dan penerjemahan teks. Artinya Alkitab terus diterjemahkan dalam berbagai bahasa dan konteks suku yang ada di Indonesia. Supaya apa? Supaya misi Allah itu sampai kepada orang-orang yang ada di berbagai suku. Mungkin sekarang kalau masalah ada Alkitab yang sedang diterjemahkan atau sudah selesai belum dari ke dalam bahasa suku apa ya di Jawa Barat itu? Baduy, ya, Baduy, betul. Ya, jadi itu lagi diterjemahkan. Jadi suku-suku yang memang belum bisa, mereka yang nggak bisa baca tulisan bahasa Indonesia, mereka yang orang-orang yang sudah tua yang sangat sederhana, mereka bisa baca Alkitab dalam versi suku mereka.
Jadi kita nggak usah mempersoalkan, itu nggak tepat itu. Ada yang suka begitu ya, kalau Bapak Ibu itu, oh ini si A ngomong begini itu nggak benar, itu keliru, ini harusnya begini. Bapak Ibu semua orang merasa paling pintar, ya. Supaya apa? Supaya kelihatan dia begitu menguasai, padahal belum tentu. Jadi kita memang harus betul meneliti. Kalau ada perbedaan-perbedaan istilah saja, kayak istilah tadi saya singgung peta dan pante, itu jangan dipersoalkan. Kadang-kadang orang mengatakan itu nggak bisa, itu memiliki perbedaan yang signifikan. Saya pernah dikritik sama salah satu romo ya, Katoliknya. Saya lihat dia punya foto profilnya tuh di mimbar gede dengan jubah kebesarannya. Dia kritik saya. Dia bilang begini, Pentakosta dan Pantekosta itu dua hal yang berbeda. Jadi saudara belajar lagi. Dia bilang kepada saya, saudara belajar lagi. Saya balas dalam sebuah komentar kecil, saya bilang begini, kenapa selalu yang berbeda itu dilihat sebagai berbeda? Bisa nggak kita menemukan perbedaan dalam persamaan? Persamaan dalam perbedaan. Jangan cuma lihat dua itu sebagai hal yang berbeda. Temukan dong persamaan dalam perbedaan itu. Perbedaannya adalah dua tafsiran, dua terjemahan yang berbeda. Ya, yang berbeda yang digunakan di abad 18, abad 19, di mana Pantekosta lahir menjadi gereja. Itu kitab yang terjemahan yang digunakan itu bukan Melkoir yang tadi, tapi orang kedua, saya lupa namanya. Ya, itu dia menerjemahkan, dia menggunakan istilah Pantekosta. Maka gereja Pantekosta lahir di abad 19, 1921. Itu Alkitab yang masih dipakai, Kisah Para Rasul 2 itu ayat 1 itu menggunakan istilah Pantekosta. Tapi sesungguhnya maksudnya sama. Hari ke-50 dalam teks Yunani-nya Pentakosta. Betul, Penta itu 50 bukan Pante. Tapi kita lihat bahwa kenapa dia berbeda? Karena faktor terjemahan. Karena itu orang kewarganegaraan Belanda dengan keterbatasan dalam bahasa Melayu diterjemahkan Pante. Sedangkan teks Yunani-nya Penta memang beda, tapi kan satu. Maknanya yang dimaksudkan adalah hari ke-50. Jadi ada persamaan dalam perbedaan. Mengapa dia lihat dua hal yang berbeda sebagai hal yang berbeda? Temukan dong persamaannya. Apa persamaannya? Habis itu dia nggak berani lagi komentar lagi. Ya, kalau dia suruh saya belajar, mungkin dia nggak tahu karena dia mungkin nggak tahu siapa saya. Ya, jadi saya nggak perlu memperkenalkan diri juga. Yang terakhir bagi ibu, tantangan hermeneutika modern. Hermeneutika modern sekarang, Bapak Ibu bisa menafsir Alkitab sekarang di handphone. Caranya gampang Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu tinggal di Google, lalu Bapak Ibu tinggal ketik aja analisis biblika mengenai topik apa dalam teks PL atau PP. Misalnya pasal berapa, ayat berapa sampai ayat berapa. Nanti di situ muncul semua keluar. Ada banyak website. Carilah website yang misalnya sarapan pagi biblika. Ya, website-website yang betul-betul menekankan penggalian secara biblikal dengan referensi buku-buku referensi yang sangat mendukung kita untuk bisa memahami. Bapak Ibu jangan cari di Wikipedia, jangan cari di Blogspot, WordPress, cari di studi-studi biblika. Bapak Ibu juga bisa lihat Eastward, ya, Bapak Ibu juga bisa buka di Bible Hub. Bible Hub itu ada interlinearnya, teks-teks Yunani-nya, ada terjemahannya, tapi memang dalam bahasa Inggris. Tapi Bapak Ibu tinggal copy, pindah, atau pakai terjemahan ke bahasa Indonesia, bisa diterjemahkan. Itu menolong Bapak Ibu untuk ikut menafsir. Jadi Bapak Ibu misalnya datang di satu gereja, terus ada yang khotbah, Bapak Ibu bisa saja browsing, Bapak Ibu cari apa yang dia khotbahkan benar nggak sesuai dengan konteksnya. Makanya Bapak Ibu ketika kami mempersiapkan firman Tuhan, kami itu belajar, ya, belajar dulu teksnya, ya, konteksnya dari kitab itu. Kemudian kalau ada istilah-istilah tertentu, kami lihat dari latar belakangnya. Latar belakangnya itu apa? Supaya kita mengerti mengapa istilah itu dipakai. Nah, dari sinilah ini menjadi sebuah tantangan. Semakin canggih teknologi, semakin mudah juga terjadi penyesakan. Bapak Ibu hati-hati, Bapak Ibu harus waspada, Bapak Ibu harus, kalau saya sedang menulis sebuah jurnal yang kalau Tuhan kehendaki itu saya siapkan sebagai jurnal internasional, bahas tentang literasi teologi digital.
itu sebagai upaya untuk juga menghadapi abusive texting theology. Jadi bagaimana Alkitab itu digunakan secara sembarangan untuk menyerang, menjatuhkan pihak-pihak yang lain, agama lain, tapi juga kita bagaimana membangun sebuah pemahaman teologi secara digital. Jadi kita baca Alkitab, kita baca teologi, konsep-konsep penafsir di Alkitab itu sebenarnya literasi teologi digital. Jadi tidak lagi Bapak Ibu pinjam dari saya, Pak punya buku tafsir enggak? Buku dari kitab ini, punya Bible Rose versi ini untuk saya memahami. Tidak perlu Bapak Ibu, semua sudah ada di genggaman Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal pelajari dan lihat. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu perlu membuat penafsiran, ya Bapak Ibu perlu membanding dengan baik supaya Bapak Ibu juga tidak salah. Nah, kiranya Tuhan menolong kita. Bapak Ibu, saya melihat saya dari yang semangat sampai loyo, karena ini satu SKS di pagi ini berat ya Bapak Ibu ya, sangat berat. Ya. Ini saya jelaskan ke Bu Gembala juga, pusing juga ini. Tapi supaya Bapak Ibu tahu bahwa kita yang kita pegang itu prosesnya itu sangat rumit, sangat sulit, dan sampai hari kalau kita masih punya Alkitab dan sudah ada dalam aplikasi, kita bersyukur dan setialah baca. Amin. Terus merenungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang berita-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan
Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, kasih sayang dan penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan yang hebat, semangat yang baru, sukacita damai sejahtera yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus senantiasa melimpah turun atas umat-Mu mulai dari pagi ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, semua diberkati oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan. Turunlah berkat-Mu ini, kami bawa pulang dan kami siap untuk bersukacita bersama-sama dengan Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami akhiri pada saat pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur.